Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Nasruddin MPDI, selaku dosen pengampu Ulumul Hadis dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Ulumul Hadis akan mempresentasikan tentang pengklasifikasian hadis. Berikut anggota kelompok 3, yang pertama Doni Ramadan, NIM 2120273, Silvi Maharani, NIM 2120197, Vina Indana Milah, NIM 2120204, Elma Apriliana, NIM 2120118, Muhammad Ikhlasul Amal, NIM 2120259. Langsung saja untuk pembahasan akan dibacakan oleh kelompok kami. Yang pertama, klasifikasi hadis ditinjau dari bentuk asal. Ulama hadis mendefinisikan hadis secara bahasa dengan al-jadid yang baru, dengan lawannya al-qadim yang lama. Dan secara umum yang dimaksud dengan hadis adalah segala perkataan Nabi SAW yang dinukilkan dan disampaikan oleh manusia baik dari segi mendengar atau segi wahyu dalam keadaan terjaga ataupun tidur. Sedangkan menurut istilah hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat. Di dalam buku Manhaj Naqd fi Ulumil Hadis, Nuruddin Iter mendefinisikan bahwa hadis segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat kholqiyah, penciptaan, khuluqiyah, akhlak, atau apa saja yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in. Klasifikasi hadis dibagi menjadi 4. Yang pertama hadis qauli. Hadis qauli adalah semua ucapan Nabi SAW yang disampaikan dalam berbagai macam kesempatan, dan ulama usul fikih juga mendefinisikan hadis qauli dengan definisi yang sama. Yang kedua hadis fi'li. Hadis fi'li adalah semua perbuatan Nabi SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat seperti wudhunya Nabi, tata cara pelaksanaan sholatnya Nabi, pelaksanaan hajinya Nabi, dan lain sebagainya. Yang ketiga hadis takriri. Hadis takriri atau penetapan, pengukuhan, atau isbat adalah semua yang diakui oleh Nabi terhadap yang bersumber dari salah satu sahabat beliau, baik perkataan dan perbuatan, walaupun perbuatan tersebut tidak di hadapannya. Hadis sifati adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada sifat dan kepribadian Nabi SAW. Contohnya bahwasanya Rasulullah bukanlah orang yang melampaui batas, tidak suka berkata kotor, tidak memiliki watak yang keras, tidak pernah membuka aib seseorang. Baik, untuk selanjutnya yaitu klasifikasi hadis berdasarkan sifat asal. Yang pertama hadis qudsi. Secara bahasa al-hadis al-qudsi berasal dari dua kata yaitu al-hadis dan al-qudsi. Al-qudsi merupakan nisbah dari kata al-qudsu bermakna at-tuhru, atau yang secara didefinisikan yaitu zat yang maha suci yang jauh dari aib dan kekurangan. Jadi secara bahasa dapat diartikan hadis qudsi adalah hadis yang disandarkan atau dinisbahkan kepada zat yang maha suci yaitu Allah. Sedangkan secara istilah, hadis qudsi adalah hadis yang disampaikan kepada kita dari Nabi Muhammad SAW yang sanadnya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Terkait dengan perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran terdapat perbedaan di kalangan ulama. Di antara yang paling jelas adalah antara pendapat Abu Al-Baqa Al-Uburi dan At-Tayyibi. Sebagaimana yang dikutip oleh Nuruddin di dalam kitabnya. Beliau mengungkapkan sebagai berikut. Abu Al-Baqa berkata, sesungguhnya lafaz dan makna Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
melalui pewahyuan secara terang-terangan, sedangkan hadis qudsi itu redaksinya dari Rasul dan maknanya berasal dari Allah melalui pengilhaman atau mimpi. Kemudian At-Thayyibi juga berkata bahwa Al-Quran itu diturunkan melalui perantara malaikat kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis qudsi itu maknanya berisi pemberitaan Allah melalui ilham atau mimpi. Lalu Nabi Muhammad memberitakan kepada umatnya dengan bahasa sendiri. Kemudian ada C, hadis nabawi. Hadis nabawi adalah apa yang dinisbahkan kepada Rasulullah dan diriwayatkan dari beliau. Jadi hadis nabawi adalah segala hadis Nabi yang dipahami secara umum yang bukan hadis qudsi. Maka ketika kita telah dapat mengetahui suatu hadis adalah bukan hadis qudsi, secara otomatis yang demikian adalah hadis nabawi. Kemudian yang nomor 3, klasifikasi hadis berdasarkan kuantitas perawiannya. Yang pertama ada hadis mutawir. Mutawatir berasal dari kata al-mutatabi, artinya yang datang kemudian, beriringan atau beruntun. Sedangkan secara istilah adalah suatu hadis yang bersifat indrawi, didengar atau dilihat, yang diriwayatkan oleh orang banyak serta mencapai maksimal di seluruh tingkatan sanad dan menurut tradisi mustahil mereka berdusta. Yang nomor 2, hadis ahad. Ahad secara bahasa berarti satu atau tunggal. Secara istilah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, 2 orang, atau beberapa orang saja. Jadi hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawiannya sedikit, tidak sampai pada jumlah mutawatir, tidak memenuhi syarat mutawatir, dan tidak pula sampai pada derajat mutawatir. 4. Klasifikasi hadis berdasarkan kualitas sanadnya. A. Hadis makbul. 1. Hadis sahih. Sahih menurut bahasa berarti sehat, bersih dari cacat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang sempurna, yang merupakan lawan dari kata sakim, marid, yang berarti sakit. 2. Hadis hasan. Hasan menurut bahasa adalah sifat musyabbah dari al-husna yang artinya bagus, sesuatu yang baik dan cantik. Sedangkan menurut istilah, hadis hasan adalah hadis yang memiliki sanad bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, tidak ada syad dari ilat namun kurang debit atau tidak begitu kuat ingatannya. B. Hadis mardud. 1. Hadis daif. Kata daif menurut bahasa berasal dari kata da'fun yang berarti lemah, lawan kata dari qawi yang berarti kuat. Sedangkan hadis daif berarti hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih dan hasan. Hadis daif disebut juga hadis mardud atau ditolak. A. Daif disebabkan adanya kekurangan pada rawinya baik tentang keadilan maupun hafalannya, yaitu hadis maudhu, hadis matruk, hadis mu'alal, hadis mudrad, dan lain-lain. Daif disebabkan sanadnya tidak tersambung, yaitu hadis mu'alak, hadis mursal, hadis mu'ati, hadis mudalas, dan lain-lain. C. Daif dari sudut sandaran matanya, yaitu hadis mauquf, hadis maqtu. Terima kasih. Sekian dari pembahasan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.